Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman pemirsa semua? Semoga selalu dengan keadaan sehat walafiat dan menjalankan ibadah puasanya dengan penuh semangat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Helmi Alauddin dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai zakat kontemporer atau zakat penghasilan. Menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan. Yang pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan secara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Yang kedua, hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram. Yang ketiga, waktu pengeluaran zakat. Yang pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Yang kedua, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Yang keempat, kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Lanjut ke pengertian zakat kontemporer atau zakat modern adalah zakat yang diterapkan dalam konteks masa kini dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Contoh zakat kontemporer adalah zakat penghasilan atau zakat mal yang dihitung berdasarkan pendapatan dan aset yang dimiliki. Dalam zakat kontemporer, prinsip-prinsip zakat yang asli tetap diterapkan, seperti pengumpulan zakat yang dilakukan secara amanah dan distribusi zakat yang tepat sasaran. Namun, zakat kontemporer juga menekankan pada keberlanjutan dan efektivitas penggunaan zakat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang aktual di masa kini. Beberapa contoh zakat kontemporer antara lain: yang pertama ada zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh zakat produktif adalah memberikan modal usaha kepada para pengusaha kecil atau membiayai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, ada zakat kesehatan. Zakat kesehatan adalah zakat yang digunakan untuk membiayai pengobatan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Contoh zakat kesehatan adalah membangun pusat kesehatan, memberi bantuan medis, atau membeli obat-obatan untuk pasien yang kurang mampu. Yang ketiga ada zakat pendidikan. Zakat pendidikan adalah zakat yang digunakan untuk membiayai pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Contoh zakat pendidikan adalah memberikan biaya siswa atau membangun sekolah untuk masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan. Yang keempat, ada zakat lingkungan. Zakat lingkungan adalah zakat yang digunakan untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kelestariannya. Contoh zakat lingkungan adalah membantu program penghijauan, mengurangi limbah dan polusi, atau membangun sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Dari kesimpulan penjelasan di atas adalah jangan lupa bayar zakat, karena banyak manfaat untuk membayar zakat nih. Contohnya, yang pertama, membantu mengetaskan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan solidaritas sosial. Yang ketiga, meningkatkan keberkahan dan keberlimpahan. Yang keempat, membersihkan harta dari sifat kikir dan serakah. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ingin sharing mengenai zakat kontemporer atau bertanya, bisa langsung ditulis kolom komentar atau langsung DM saya, yakni Helmi 04.
Oke, syukron. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.